Assalamualaikum dulur, jumpa kembali dengan kami WSB Studio, Wisata, Sejarah, dan Budaya. Kali ini kami akan berkunjung ke alun-alun Sangkala Buana yang terletak di depan Keraton Kasepuhan Cirebon. Dulur, jumpa lagi. Saat ini saya berada di alun-alun Sangkala Buana yang letaknya di depan Keraton Kasepuhan Cirebon. Kita langsung lihat di dalamnya. Karena letaknya di bagian depan keraton, sehingga sering disebut juga sebagai alun-alun Kasepuhan. Setelah direnovasi pada tahun 2022, alun-alun Kasepuhan berubah menjadi lebih ciamik. Alun-alun dikelilingi tembok bata merah yang tersusun rapi, gapura raksasa dengan arsitektur terakota khas Cirebon menjadi tempat berfoto bagi para pengunjung. Terdapat 4 gerbang alun-alun. Di sebelah barat, pengunjung berhadapan dengan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dibangun pada tahun 1488. Di bagian selatan alun-alun terdapat kompleks Keraton Kasepuhan yang berdiri berabad-abad silam. Masjid dan keraton itu merupakan peninggalan Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo. Ini adalah pintu gerbang yang dari selatan berbentuk gapura seperti ini. Ini seperti gapura-gapura seperti dalam film-film kolosal tempo dulu, gapura kerajaan. Di bagian timur dan utara berjejer rumah makan, kafe, hingga tugu poci yang menyajikan teh khas Cirebon. Di dalam alun-alun juga terdapat kios usaha mikro kecil menengah setempat. Pengunjung dapat bersantai di pedestrian yang dilengkapi kursi taman. Pohon rimbun di sekitar alun-alun turut meneduhkan pengunjung. Pada zaman kolonial Hindia Belanda, alun-alun Kasepuhan jadi tempat yang ditakuti oleh masyarakat Cirebon. Sesuai dengan berita yang ditulis oleh koran Belanda The Avondspits edisi 5 Juni 1926. Yang intinya, di sisi utara alun-alun Kasepuhan dan hampir berhadapan langsung dengan pintu masuk keraton, terdapat 2 tiang kayu jati yang berat dan terbuat dari batu bata. Tingginya sekitar 1,5 meter. Dikenal di kalangan masyarakat sebagai tiang hukum syariat. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan tiang-tiang tempat eksekusi narapidana pelanggar hukum syariat berada di alun-alun. Tetapi menurut warga sekitar bahwa tiang tersebut diduga didirikan sejak era Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Diceritakan pula bagaimana proses eksekusi terpidana berlangsung, yakni dengan diikat tangan dan kaki di salah satu tiang dalam posisi berdiri.
Ada pula yang menanggalkan pakaiannya terlebih dahulu, kemudian dipotong bagian tubuhnya. Di samping narapidana yang akan dieksekusi, terdapat pejabat dari keraton. Luka akibat pemotongan tersebut kemudian dioleskan garam dan air asam jawa oleh pejabat keraton yang ada di dekatnya. Dalam koran Belanda yang lain, Delft edisi tanggal 6 bulan 9 tahun 1926 juga disebutkan pasca Hindia Belanda mulai merampas kekuasaan Sultan di Cirebon. Mereka mencoba untuk menghapuskan hukuman mati kepada narapidana. Menurut mereka, hukuman mati kepada narapidana adalah hal yang kejam. Ketika pemerintah Hindia Belanda akan membangun perumahan di dekat alun-alun, pemerintah Hindia Belanda memberi kabar kepada Sultan Kasepuhan untuk menghilangkan kedua pilar tempat eksekusi tersebut. Sebagian masyarakat ingin tiang segera dihilangkan, tapi sebagian masyarakat, khususnya penduduk asli, menuntut agar tiang hukum syariat tetap berdiri sampai angin dan cuaca yang menghancurkannya. Sebagai upaya agar tidak terlihat menakutkan, pemerintah kota Hindia Belanda membersihkan lapangan Kasepuhan dan memasang hamparan bunga di sebelah utara tiang, sehingga tiang-tiang tersebut terlihat lebih baik. Selain digunakan sebagai tempat eksekusi, alun-alun juga digunakan sebagai tempat latihan para prajurit keraton setiap hari Sabtu, atau yang biasa disebut dengan Sabtonan. Seiring dengan berjalannya waktu, alun-alun Sangkala Buana beralih fungsi sebagai taman bermain dan wisata masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Demikianlah sekilas tentang alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon. Apabila ada tambahan informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Salam WSB. Demikianlah acara jalan-jalan kami ke alun-alun Sangkala Buana. Terima kasih telah menonton video kami. Salam Rahayu.